itu berbeda dengan pendapatan. Kalau penghasilan itu income, kalau pendapatan itu revenue. Pendapatan itu kenaikan kotor dalam modal sendiri atau modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagang, pelaksanaan jasa pada pelanggan, dan lain sebagainya. Ada di modul. Kemudian, kalau penghasilan adalah kelebihan pendapatan atas beban. Kelebihan pendapatan revenues atas beban expenses dan kerugian yang terkait padanya untuk periode tertentu. Kalau pendapatan hanya membicarakan tentang penjualan, kalau penghasilan membicarakan kelebihan revenue atas expenses. Jadi misalnya di ikhtisar laba rugi, pendapatan itu adalah penjualan, penghasilan adalah income. Penghasilan adalah misalnya margin atau laba. Penghasilan adalah laba, kan revenue dikurangi expenses. Seperti itu. Jadi kalau kita di laporan laba rugi kita membicarakan revenue dan expenses. Tuh. Sekarang bedanya biaya dan beban. Kalau beban expenses, kalau biaya itu cost. Expenses adalah nilai sesuatu yang secara langsung dikorbankan yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh hasilan. Kalau biaya atau cost adalah harga pokok kalau dalam arti sempit, kalau dalam arti luas adalah harga pokok dan beban. Ada istilah kalau expenses adalah expired cost. Maksudnya apa? Beban adalah biaya yang sudah expired atau biaya yang sudah dilaksanakan. Expired kan berarti kadaluarsa. Jadi sudah dibayarkan semacam itu. Sudah dinikmati. Kalau istilah lainnya beban merupakan pengurangan pendapatan untuk memperoleh hasilan, semacam itu. Ini untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh, silakan teman-teman baca di halaman 830 sampai dengan halaman 833. Di sini contohnya nilai sesuatu yang secara langsung dikorbankan untuk memperoleh hasil. Ini disebut beban. Nilai sesuatu yang secara langsung dikorbankan untuk memperoleh hasilan. Tapi kalau cost dikorbankannya tidak secara langsung, lebih ke nanti hasilnya itu akan dinikmatinya nanti, seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi istilah beban, artinya harga pokok yang memberi manfaat habis dipakai. Barang yang terjual artinya barang yang memberi manfaat habis dipakai karena dijual. Jadi beban itu manfaatnya habis dipakai saat itu, semacam itu. Ini masih membicarakan beban dan biaya. Kalau di tabel 8.6 tidak saya masukkan karena tidak cukup saat saya masukkan, saat saya capture ini tidak cukup. Kemudian jadi ada pola pikir pengimbuhan dalam struktur bahasa Indonesia. Ini istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Misalnya dasarnya sedia. Kalau jadi tingkah maka bersedia. Kalau jadi pelaku maka penyedia. Berarti yang menyediakan. Kalau proses maka penyediaan.
Kalau hal atau tempat adalah persediaan, kalau hasil adalah sediaan. Makanya selama ini kita menggunakan sediaan awal, sediaan akhir, barang sediaan. Kita tidak, di buku ini terutama tidak menggunakan istilah persediaan awal, persediaan akhir, tapi sediaan. Karena kita yang kita bahas adalah hasil atau bendanya, semacam itu. Kemarin saya diskusi sama Mbak Nadia mengenai istilah-istilah ini. Kalau di pengantar akuntansi mungkin sebagian besar masih menggunakan istilah-istilah yang kurang tepat itu tadi. Misalnya persediaan. Kemudian misalnya lagi biaya dan beban. Kalau di pengantar akuntansi itu dicampur-campur. Misalnya biaya depresiasi. Nah, itu kan kurang tepat. Harusnya kan beban depresiasi, karena biaya dan beban itu berbeda maknanya. Nah, ini silakan teman-teman mulai diperbaiki istilah-istilah yang kurang tepat ini, mulai dibiasakan untuk menggunakan istilah yang tepat. Begitu. Oke, di sini ada beberapa istilah. Silakan mulai dibiasakan menggunakan istilah yang tepat sehingga nanti pemahaman teman-teman juga lebih tepat. Oke. Kemudian laporan laba rugi yang rancu dan sebaiknya. Nah, ini adalah perbandingan penggunaan istilah. Kalau teman-teman lihat di PowerPoint terlalu kecil, silakan dibuka tabel 8.7 halaman 39. Di situ misalnya jualan, yang betul itu jualan bukan penjualan. Kemudian belian bukan pembelian, sediaan awal bukan persediaan awal, semacam itu. Jadi di sini menekankan pada istilah yang benar seperti apa, yang kurang tepat seperti apa, gitu. Silakan diikuti yang benar, yang tepat, mulai mengurangi penggunaan istilah-istilah yang kurang tepat, gitu. Kemudian ini untuk laporan laba rugi. Kemudian ada biaya produksi dan biaya pabrik. Biaya pabrik atau manufacturing cost adalah biaya yang terjadi di pabrik periode sekarang. Terdiri atas biaya bahan baku atau direct material cost, biaya tenaga kerja langsung direct labor cost, dan BOP atau biaya overhead pabrik, factory overhead cost. Sedangkan biaya produksi atau production cost adalah harga pokok produk jadi ditambah sediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produk atau product cost adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk atau barang yang diperoleh. Begitu. Kemudian ini sudah kita bahas, cara menghitungnya kan sudah kita bahas sebelumnya di modul-modul sebelumnya. Jadi ini hanya penggunaan istilahnya saja, kita mengulangi saja. Contohnya itu ada pada tabel 8.8. Di situ ada anggaran biaya produksi. Dibedakan antara biaya pabrik dengan biaya produksi. Biaya pabrik kecil sekali di sini dan biaya produksi. Biaya pabrik itu terdiri atas 3 biaya tadi, BBB, BTKL, dan BOP. Kalau biaya produksi adalah biaya pabrik ditambah harga pokok produk dalam proses awal ini. Gitu, teman-teman.